Oke, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah praktikum, juga selamat Akang Teteh asisten praktikum ya. Kami dari Prodi Teknik Industri. Oh, ada Pak Sony. Halo, Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam, Bu. Mangga, Bu, dilanjut. Izin Pak, izin briefing dulu nih kepada asisten-asisten. Ya, Mangga, terima kasih silakan. ya teman-teman atas bantuannya dan juga kepada dosen pengampu yang sudah mempersiapkan juga untuk rencana praktikumnya ya. Nanti teman-teman di sini harusnya ada satu lagi yang belum bergabung ya. Sebentar. Ini sih harusnya. Ini belum dipost sih, belum dipost tapi kami ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah terpilih menjadi instruktur ataupun asisten praktikum. Mohon nanti temannya yang tidak hadir bisa diberi juga informasinya. Nah, di sini tidak akan lama teman-teman. Eh, Kalau di kami di teknik industri, nanti untuk pengajuan honorarium asisten biasanya itu 50.000 per materi praktikum ya. Misalkan tergantung dari mata kuliah tersebut ada berapa modul atau berapa pertemuan nih. Pembahasan materi maksimalnya ada 8 modul atau 8 judul lah, judul praktikum ya dari satu modul itu. Jadi nanti bisa dikalikan dengan honorarium per jumlah praktikumnya ya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan saja jadi 8, tapi kalau nggak bisa dimaksimalkan juga minimal ada 6 pertemuan ya, 6 pertemuan untuk praktikum ini. Jadi nanti untuk mengklaim tersebut walaupun tidak setelah praktikum langsung ada ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu juga mohon bantuannya untuk saling memantau dalam pengisian DHMD ya. Daftar hadir mahasiswa dan dosen. Jadi nanti di sini di link yang sudah saya bagikan di grup. Nanti mungkin kita akan banyak interaksi di grup aspek teknik industri dan teman-teman di sini kalau dibuka linknya itu ada dibuka linknya di sini ada beberapa yang harus dilengkapi. Yang pertama dari modul praktikum. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu dosen ya. Untuk Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliahnya diwajibkan membuat modul praktikumnya ya. Karena nanti untuk satu modul juga ada diklaim 200.000 per modulnya. 200.000 per modul. Lalu untuk kehadiran juga harus diisi DHMD-nya. Nah, di sini nanti akan kita bahas juga, nanti mohon bantuannya untuk share surat edaran pembayaran praktikum kepada praktikan ya, praktikan. Nah, lalu ada format laporan praktikum yang harus disamakan ya, yang harus disamakan ataupun tidak, walaupun tidak bisa sama, nanti harus ada penyesuaian berarti tergantung praktikum apa. Misalkan proses manufaktur nih, praktikumnya laporannya harus tulis tangan kah karena ada gambar, itu bisa menyesuaikan nanti ya. Nah, di sini nanti akan teteh asisten praktikum mohon bantuannya mengisi di folder yang DHMD kehadiran dan juga nilai. Ini sudah kami print jadi bisa diisi offline atau secara online langsung di sheet-nya, di file Excel-nya ya. Di sini sudah ada B5 berarti kelas B semester 5 nama praktikumnya apa? Statistik industri misalnya. Terus ada juga yang proses manufaktur, simulasi komputer, fisika, introduction programming, programa komputer nih, ergonomi ya. Kita kayaknya cuma itu sih, cuma ada kelas A dan B ya nanti di sini. Walaupun nanti pelaksanaannya mau digabung, untuk DHMD-nya itu dipisah ya teman-teman. Saya contohkan di yang satu dulu nih. Salah satunya contohnya nanti ada ini. Bentar, ininya mengganggu sekali. Ya. Jadi di masing-masing file Excel itu ada
jurnal praktikum atau DHMD ya. Nah, di sini yang harus Akang Teteh asisten isi hari pertemuannya, walaupun nanti digabung modul 1 dan modul 2 digabung di hari yang sama, nggak apa-apa dibuat 2 aja, walaupun tanggal dan harinya sama ya. Dibuat 2, terus bahan kajiannya apa, misalkan modul 1 tentang apa, modul 2 tentang apa. Ini dituliskan dosen dan juga asisten yang nama nama Akang Teteh asisten dituliskan dan tanda tangan. Nah, di sini contohnya saya tuliskan untuk yang statistik industri Kang Saifullah hadir, Teh Wilis. Saifullah sama Teh Wilis. Jadi sudah ada namanya ya, sudah ada nama asistennya nih. Nah, ini mah nanti untuk terakhir lah ada tanda tanganan dari dosen pengampu dan juga dari Kaprodi. Selanjutnya nanti peserta atau praktikan ada mengisi daftar hadir praktikumnya ya. Nah, saya maksimalkan 8, kalau di yang perkuliahan kan sampai 16 ya. Ini tidak perlu diisi semua, menyesuaikan dengan jumlah modulnya, dengan jumlah pertemuan atau subbab praktikumnya. Misalkan cuma ada 6 ya nggak apa-apa sampai 6 ya. Oke, ini nanti mahasiswanya atau praktikannya mengisi tanda tangan. Tanda tangan termasuk untuk asistennya juga mengisi presensi di sini. Mengisi presensi di yang terakhir ini ya. Terakhir ada nilai. Nah, kalau nilai ini kecil sekali sebentar. Oke, kalau untuk nilai ini bisa disesuaikan, misalkan berapa persentasenya ya, bisa teman-teman sesuaikan. Kalau ini contohnya kehadirannya 10% nih, pelaksanaan praktikumnya 25%. Asistensi itu kalau di statistik industri ada kayak pretest ya, sebelum masuk ke kelas ada pretest terlebih dahulu, itu masuknya asistensi nih 10%. Terus asesmen untuk di akhir, misal setelah praktikum kayak UAS lagi lah asesmen ya, 25, dan laporan 30%. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan kembali atau disepakati bersama dengan praktikan juga bisa ya. Nanti ini bisa disesuaikan, bisa langsung diganti di link yang praktikum 2021 ini, atau di yang sudah di printnya ada sih yang ini. Nanti disesuaikan aja. Oke, ini untuk yang ads. Sebentar. Selanjutnya mungkin saya akan bahas ini. Sebentar itu. Oke. Mana ya? Sebentar. Ini oke. Kembali lagi ke ini deh. Ke spreadsheet praktikumnya. Yang praktikum. Kita lanjut ke format laporan ya. Format laporan praktikumnya. Di awal, Akang Teteh harus mengingatkan bahwa nanti di akhir harus ada laporan praktikum. Nah, untuk formatnya ini baru sebentar, susah ya. Nah, oke, ini format praktikum, format laporannya mana sih? Nah, ada tata tertibnya ya. Ini tata tertib umum sih. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditambahkan juga mangga ya. Intinya praktikan itu diarahkan untuk membawa kartu praktikum tiap praktikum. Jadi nanti di kartu praktikum Akang Teteh asisten juga paraf ya, paraf bahasannya apa, perkuliahannya kapan, pelaksanaannya kapan, ada hari tanggal, ada juga bahasannya apa, dan ada paraf asisten biasanya. Ini untuk tata tertib praktikum secara umum, kalau mau ditambahkan silahkan. Nah, untuk petunjuk pembuatan laporan, kalau ini umumnya sih diketik ya. Kalau dulu masih tulis tangan, nah sekarang diketik, ada spasinya berapa, nanti bisa dipelajari. Oke. Nah, untuk laporan ini wajib ya diserahkan kepada Akang Tetehnya itu wajib 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Kenapa? Karena setelah UAS itu kami diberi waktu 2 minggu untuk store nilai akhir. Berarti kan nilai praktikum sudah harus ada ya sebelum 2 minggu setelah UAS itu. Jadi ada dosen juga bisa mengolah nilai akhirnya lebih cepat.
atau tepat waktu lah ya. Nah, untuk isi laporannya ada di lampiran 6 di sini, sebentar. Nah, ini laporannya terdiri dari ada cover, terus ada lembar pengesahan, daftar isi, daftar lampiran. Seperti buat makalah sih, ada pendahuluan, latar belakang. Nah, tujuan praktikum tuh disesuaikan dengan tiap sub materinya. Sub materinya tujuannya apa? Pasti berbeda ya. Landasan teorinya juga yang mendukung ke sub materi tersebut. Nah, metodologi, alat bahannya, apa yang digunakan, dan bagaimana sih tahapan praktikumnya, prosedur percobaannya. Nah, untuk hasil dan pembahasan ada hasilnya itu bisa, misalkan kalau ada yang lembar pengamatan ya, bisa dimasukkan kepada hasil percobaan. Atau ada juga kalau praktikumnya hasil survei atau menggambar misal. Cantumkan di hasil percobaan. Nah, untuk pembahasan nanti harusnya di dalam modul tuh ada juga apa sih yang harus mereka bahas dari submateri ini. Jadi bentuknya pertanyaan boleh. Intinya adalah apa yang harus mereka ketahui atau bahas di tiap sub pertemuannya, sub materinya. Nah, untuk penutup, kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Oke, kalau ini contoh covernya ya. Nanti menyesuaikan kode dan juga nama mata kuliahnya, ada nama, NIM, dan juga kelas. Ini contoh template aja sih. Nah, lembar pengesahan juga asisten nanti harus ya, harus ada paraf asisten dan juga koordinator asisten praktikum. Misal ada 2 orang nih, tulisan aja asisten 1, asisten 2. Diketahui juga oleh dosen pengampu dan ketua program studi. Ini contoh daftar isinya, misalkan ada beberapa materi nih. Untuk daftar isi, contoh ini materi 1, distribusi peluang Poisson. Nah, tiap materi ini ada pendahuluannya, ada landasan teori, ada metodologi, ada hasil pembahasan, penutup, dan dapusnya pasti berbeda ya, tiap sub materi harusnya berbeda. Dan juga lampiran. Lampiran ini tolong ditekankan kepada peserta dilampirkan kartu praktikum, tapi harus mereka scan dulu. Jadi yang aslinya bisa tetap mereka bawa ya, simpan sebagai bukti kalau mereka mengikuti praktikum tersebut. Jadi yang dilampirkan hanya scan-nya aja, scan atau fotokopian dari kartu praktikumnya. Makanya di sini peran Akang Teteh Asisten sangat dibutuhkan untuk pemantauan dari kartu praktikum tersebut ya. Nah, untuk materi 2 contohnya judulnya distribusi peluang hipergeometrik. Masing-masing ada pendahuluannya, ada landasan teori, metodologi, sampai ke lampiran. Disesuaikan dengan jumlah materi praktikum. Ya. Lampirannya kartu praktikum, bisa dokumentasi, bisa lembar asistensi, dan hasil percobaan. Ya. Ini ada contoh penulisan untuk daftar pustaka juga dicantumkan. Ya, jadi nanti diurutkan per abjad. Oke, next. Gimana untuk jadwal praktikumnya nih? Ada yang sudah menghubungi peserta? Sudah ada jadwalnya? Oke, yang perlu dikoordinasikan lebih intens lagi itu untuk yang penggunaan komputer ya. Sekarang kita kan sudah ada lab komputer nih, lab multimedia yang baru yang samping masjid. Itu lumayan bisa untuk ada 40 komputer. Ada 40 komputer, jadi untuk penggunaan di lab komputer ini dibuatkan jadwal khusus untuk teknik itu bisa hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari lainnya sudah dipakai oleh fakultas yang lain ya. Nah, nanti teman-teman ini mata kuliah yang ada di sini tolong konfirmasi mau menggunakan jadwal yang hari apa dan juga sesi berapa. Nanti di sini pilihannya di tiap hari itu ada berapa sesi ya di sini? Ada sampai 5 sesi ya. Ada sampai 5 sesi dimulai dari jam 8 sampai yang paling malam jam 7. Jadi di sini cepet-cepetan nih ya, cepet-cepetan mau di hari apa jadwalnya untuk penggunaan lab multimedia yang menggunakan komputer.
Oke, ini ada beberapa yang sudah store jadwal nih. Misalkan yang informatika yang siapa ya? Pemrograman orientasi objek sudah ada jadwalnya. Yang ini juga sudah ada. Nah, untuk yang lain, introduction programming Kang Lutfi hadir kah? Kang Lutfi hadir kah? Kalau tidak hadir, nanti Teh Mira minta bantuannya di share juga ya ke Kang Lutfi. Nah, di sini konfirmasi untuk sesi berapa nanti saya cantumkan di sini. Jadi teman-teman nanti saya share juga linknya supaya bisa sama-sama memantau hari apa saja dan sesi berapa saja yang sudah ada jadwalnya. Tentunya baiknya teman-teman diskusi dulu dengan praktikan bisanya atau kosongnya itu di hari apa mengikuti sesi di lab multimedia. Udah ada isi lagi nih. Pak Galih tolong di stop. Cepet-cepetan sih. Jadi mohon konfirmasi secepatnya juga untuk jadwal penggunaan lab multimedia ya. Takutnya ke karena kita ada 15 sesi nih. 15 sesi yang industri Teh siapa lagi ya? Teh Mira, Rafif ya sama Saifullah sama Willis nih yang digabung. Oh ya, nah ya, kelas pagi dan kelas B itu digabung karena jumlahnya kita sedikit nih. Nah ya, Wayahna digabung ya, Wayahna digabung. Jadi harus sinkronisasi lab jadwalnya, konfirmasinya juga cari yang mereka bisa bareng ya, cepet-cepetan nih. Oke, kalau yang lainnya introduction programming ada juga yang digabung 3 prodi, ada yang 2 prodi aja. Nanti konfirmasi juga harinya. Terus ini sih ini yang untuk penggunaan lab multimedia. Kalau untuk yang proses manufaktur gimana Pak Sony? Sudah aman kah? Siapa Raifal? Udah koordinasi sama PT Smart Teknik? Takutnya nanti bentrok juga nih sama yang semester 3. Semester 3-nya program komputer sih, takut bentroknya. Belum, Bu. Belum ya? Mohon secepatnya untuk dikoordinasikan, tapi masih menunggu surat ini juga sih. Cuma berarti kalau bisa, hmm, bukan di Kamis Jumat, bisa sih Kamis Jumat Sabtu, cuma kita menunggu yang ini nih, program komputer nih kapan nih? Teh Mira ya, Teh Mira udah ada kah jadwalnya? Baru mau Kemungkinan kalau diobrol. baru mau diobrolin, kemungkinan kalau digabung itu kan pasti ambil yang weekend ya. Tapi PT Smart Teknik biasanya kalau Sabtu buka nggak ya Pak Sony ya? Saya lupa lagi. Nggak ada nggak ya praktikum hari Sabtu? Ada Bu kalau tidak salah itu Ada ya? di 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 Smart ya Bu, di Smart Teknik ya. Mm-mm, Hari Sabtu mm-mm. itu bisa Bu, tapi sampai jam 14 kalau tidak salah. Hari Sabtu. Sampai jam 14. Oke. Nah, takutnya rebutan sama yang program komputer nih. Program komputer kalau bisa Jumat dikondisikan bisa. Tapi kan karena digabung dengan kelas sore nih, itu harus diperhatikan juga waktu dari kelas sorenya. PR-nya di situ ya. Atau mau Sabtu setelah setelah di PT Smart Teknik jam 13 udah ada belum? Sabtu jam 13. Oh, udah ada deh. Udah ada. Nggak bisa digabung. Eh, jadi mohon konfirmasi nanti ya, konfirmasi secepatnya untuk yang penggunaan lab multimedia. Oke, ya, ini. Kalau sudah masuk ke grup mata kuliahnya, asisten sudah masuk semua ke grup mata kuliah. Sudah. Yang belum, siapa? Ada yang belum? Belum, Bu. Ya. Oh, Zaidun belum.
Zaidun sudah menghubungi Pak Ari? Belum, Bu. Oh, belum juga ya. Oke, nanti Pak Ari hadirkah hari ini? Saya Kalau belum di lihat. Zoom enggak, Bu. Enggak ya. Oke, nanti saya share nomor Pak Ari ya. Jadi nanti Kang Zaidun itu semester 5. Nanti saya share dulu nomor Pak Ari, jadi Kang Zaidun bisa koordinasi. Nanti setelah ini akan teteh asisten koordinasi dengan dosen pengampunya, mau ada berapa pertemuan atau submateri. Setelah itu minta masuk ke grup mata kuliahnya untuk mendiskusikan jadwal ya, jadwal praktikum. Kalau yang 6 matkul, 6 materi sih bisa apa ya? Bisa lebih tenang, tapi cepet-cepetan juga kan jadwalnya. Itu yang harus diperhatikan. Dan walaupun nanti misalkan satu pertemuan bisa membahas 2 modul, berarti bisa lebih singkat pelaksanaan praktikumnya. Ya, gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mari kita diskusikan dulu. Nah, enggak, silahkan. Ini gimana caranya? Kita sudah jelas? Kalau yang fisika kapan Teh Nel? Izin jawab Ibu, fisika itu bulan Desember, bulan Januari. Hmm. Tapi nggak pakai labcom ya, lab multimedia. Enggak Bu, Bulan soalnya Januari. fisika itu pakai ruangan yang di ekonomi lantai 1 kata Pak Ganis. Ruangannya udah ada gitu. Ekonomi lantai 1. Oh, lab baru ya, lab baru juga itu harusnya. Pak Sony yang di ekonomi lantai 1 itu kita desain untuk lab proses manufaktur cuma dan ergonomi. Cuma yang proses manufakturnya belum di ACC, baru untuk lab ergonomi aja. Untuk alat-alatnya juga masih menunggu datang sih alat-labnya. Jadi wayahna proses manufaktur ya kita masih di luar ya, masih di luar untuk fasilitas yang lebih lengkap. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Kang Zaidun. Terkait waktu praktikum, itu boleh nggak misalnya seminggu sekali gitu, Ibu, pertemuan? Sampai terus. Boleh, memang tiap minggu harusnya. Oh ya, Tiap oh minggu. baik, Bu. Nanti kan mungkin Zaidun juga udah dapat ini ya, beberapa materi ergonomi di sana ya. Ikut praktikum juga nggak di sana? Di mana ya, Bu? Yang pas di PMM. Oh, itu saya nggak ngambil ergonomis, tapi saya cuman lihat-lihat fasilitasnya aja sih, Bu. PR tuh buat kamu nanti belajar tuh. Atau yang kemarin praktikum ya, praktikum tahun kemarin, masih ada nggak laporannya? Nanti coba dipelajari lagi yang ergonomi yang tahun kemarin ya. Kalau saya sudah ada kirim rekomendasi modul ke Pak Ari, cuma memang masih butuh alat-alat yang sedang kita ajukan itu. Jadi belum Izin, pasti Bu, bisa pakai atau enggak. Ya, buat ergonomi, saya kayaknya eh, belum ada gambaran ya gitu, Bu. Soalnya di tahun saya tuh gak ada praktik ergonomi, soalnya mepet waktu sama tugas-tugasnya kalau waktu angkatan saya tuh cuman perancangan sistem kerja aja, Ibu, prakteknya tuh. Ergonominya enggak. rancangan sistem kerja ya. Ergonominya enggak ya. Oke, nanti titip aja mungkin ya Kang Zaidun bisa untuk yang ergonomi yang pengukuran sederhana aja mungkin. Kalau dulu tuh sempat ada sampai membuat kursi ya, kursi yang
membuat kursi dari pengukuran apa saja yang diukur nanti sampai ke jadi desain kursinya. Itu salah satu contoh yang simpelnya sih. Nanti coba cari-cari lagi deh yang itu ya. Baik, Bu. Nah, yang lain ada lagi? Raffi, Fani aman ya sama Pak Iwan? Aman, Bu. Sudah diminta modulnya? Udah ada? Belum. Baru mau. Sekarang mau koordinasi ke Pak Iwannya. Sip-sip. Kayaknya aman, tinggal yang komputer-komputer nih yang saya khawatir nih, Teh Mira, Kang Lutfi harusnya hadir ya. Nanti dibantu informasikan juga ya, Teh Mira ya. Terus statistik paling pakai di akhir aja ya, saya pula ya nggak full di nggak full di awal pertemuan yang pakai komputer. Jadi sebelum itu bisa pakai lab yang sama elektro dulu, yang di ekonomi lantai 1 yang baru. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya nanti untuk link jadwal yang penggunaan lab multimedia saya share di grup asisten praktikum. Bisa sama-sama memantau jadwal mana saja yang masih tersedia, sesi mana saja yang masih tersedia, dan bisa diisi ya, bisa diisi untuk matkul yang tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu dosen juga terima kasih telah hadir ya di sesi pembekalan asisten praktikum. Semoga praktikum semester ganjil ini berjalan lebih baik dengan dari praktikum sebelumnya dan bisa memperoleh ilmunya yang lebih nyata ya dengan praktikum. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi minta bantuannya ya untuk pelaksanaan praktikum semester ganjil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Stop share. Ini lemot, laptopnya lemot.